warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam program kesayangan kita semua, yaitu Sajadah Sahabat Jannah dalam Dakwah. Ya, kali ini bersama saya Alvinda Sela dalam kanal TV kesayangan Anda, Davika TV. Pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, seperti yang kita ketahui, kata kiasan yang mungkin sering kali kita dengar, yaitu bahwa tuntutlah ilmu sampai dengan negeri Cina, atau bahkan tuntutlah ilmu dari mulai Anda dalam buayan hingga ke liang lahat. Itu adalah salah satu gambaran kiasan yang sering kita dengar betapa pentingnya dalam hal menuntut ilmu. Tidak ada batasan usia ataupun waktu. Bahkan yang kita lakukan saat ini pun, ini adalah salah satu bentuk kita menuntut ilmu sebagai suatu kewajiban sebagai umat muslim. Tapi sebetulnya apa makna menuntut ilmu? Nah, itu akan menjadi salah satu tema kita, yaitu tholabul ilmi. Tapi seperti biasa, saya tidak sendirian untuk membahas tema kita pada kesempatan hari ini. Saya akan perkenalkan rekan-rekan saya yang sudah hadir di studio Davika TV spesial pada hari ini, yaitu ada Ustazah Mawadatul Nimah. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali ketiga kesini kembali, jangan bosan-bosan. Tidak tentunya. Tidak tentunya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan kita akan berbincang-bincang seputar tema kita hari ini ya Ustazah. Boleh. Ya. Dan selain itu juga sudah hadir bintang tamu saya yang begitu luar biasa, teteh-teteh menigelis pisan. Ada Mbak Indri Ardhito Wijaya. Apa kabar Mbak Indri? Alhamdulillah sehat Mbak Davinda. Ya, pemirsa, Mbak Indri Ardhito Wijaya ini beliau adalah istri dari Ketua DPC Partai PKB, yaitu Mas Ardhito Wijaya, yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Lampung Tengah, yang saat ini beliau sedang bercuti untuk memfokuskan diri mengikuti kontestasi pilkada di tahun ini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa tema kita hari ini adalah tholabul ilmi. Nah, kita langsung saja tholabul ilmi dari Ustazah. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'dah. Pemirsa Davika TV di studio maupun di rumah yang dirahmati oleh Allah. Di sini alhamdulillah saya didampingi oleh bidadari yang begitu sempurna bagi saya. Mudah-mudahan wanita-wanita solehah ini nanti menjadi bidadari surga. Amin. Amin. Baiklah jemaah yang kami hormati dan dirahmati oleh Allah, bahwasannya menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib. Tholabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Jadi diwajibkan bagi seorang laki-laki maupun perempuan untuk menuntut ilmu dari ayunan sang ibu sampai nanti meninggal dunia. Jadi tidak ada batasannya untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah saya sangat merasa tersanjung sekali bisa bertemu di episode selanjutnya, yaitu di episode ketiga dalam acara Sajadah. Apa Mbak Winda? Sajadah Sahabat Jannah dalam Dakwah. Iya. Luar biasa. Sesuai dengan makna dari sajadah itu sendiri adalah sahabat jannah dalam dakwah. Jadi sangat dalam sekali makna dari sajadah ini sendiri. Mudah-mudahan hari ini kita berada di majelis ini dalam acara sajadah sahabat jannah dalam dakwah. Nantinya kita pun akan dikumpulkan oleh Allah dalam surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Adapun tholabul ilmi itu sendiri wajib bagi kita. Jadi tholabul ilmi ini tidak terbatas oleh usia, oleh waktu, mungkin oleh kesempatan pun, pokoknya wajib dari ayunan sang ibu sampai nanti kita masuk ke liang kubur. Jadi artinya memang sangat wajib, tidak memandang usia. Biasanya kita kan kalau ngomongin ilmu itu Ustazah biasanya identik paling anak-anak sekolah yang wajib. Sisanya kalau sudah berumah tangga atau mungkin sudah lanjut usia, rasanya kayaknya udah nggak wajib. Ada stigma masyarakat kan seperti itu. Berarti tidak benar ya, Tidak seperti benar. itu. Bahkan ada sebuah syair, gantekno sira kabeh rikala jamane Nabi, sahabat tabiin lan para wali iku senengane ngaji. Ngaji iku dadi kekerane insani,
wong mukmin senengane ngaji, sing ora ngaji cokot boyo, sing ora ngaji cokot boyo, sing ora ngaji cokot boyo, sing ora ngaji dicokot boyo. Masya Allah, tabarakallah. Ini jebolan. Ini kayaknya audisi di luar sana nih kayaknya ustazah kita ya, luar biasa sekali ya. Itu artinya apa ustazah? Iya. Dari zaman Nabi pun thalabul ilmi ini sangat ditekankan. Bahkan dakwah dari para wali pun dia mau mengajak kita untuk selalu thalabul ilmi. Walaupun mencari ilmunya mungkin dulu sama zaman sekarang medianya sangat berbeda sekali, tapi tetap wajib untuk mencari ilmu. Luar biasa. Terima kasih ustazah untuk pengantarnya thalabul ilmi. Jadi maknanya adalah menuntut ilmu adalah wajib. Nah, berkaitan dengan media yang berbeda. Nah, saya mungkin ke Mbak Indri nih yang mamah muda kalau saya bilang ini. Usia Muda banget. Oh, muda banget. Punya 2 anak ya, Mbak Indri ya. Nah, putra semua. Berarti usianya jauh berbeda atau? Ini mau yang angka kecil apa yang angka besar? Boleh dari yang besar dulu ke kecil deh. Gitu. Alhamdulillah saya dikasih usia sampai hari ini 44 tahun. Masya Allah. Dan untuk putra yang pertama Usianya yang 15 tahun. 15 tahun. Yang nomor 2 baru 12 tahun. Oh, selisihnya 3 tahun. Iya, betul. Tapi dari kalau 15 tahun berarti sekitar SMA berarti? SMA kelas 1. SMA kelas 1. Nomor 2 kelas 6 SD. Nah, ngomongin thalabul ilmi pasti berkaitan juga ya dengan pembelajaran. Salah satu juga pasti anak-anak. Kira-kira di rumah sendiri ini yang paling dalam menuntut ilmu sendiri, mungkin kan ada orang yang anak-anak yang lebih ke akademis, ada non akademis. Apakah kedua-duanya memang untuk menuntut ilmunya? Saya lebih mengutamakan dua-duanya seimbang. Seimbang. Jadi ada ilmu ilmu yang umum, ilmu dunia, ilmu agama dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya. Jadi mereka harus bareng-bareng karena kan prestasi itu tidak harus di ilmu dunia ya. Benar. Jadi mereka pun harus perlu ilmu agama. Gitu. Masya Allah, tabarakallah. Tapi susah-susah gampang gitu nggak sih Mbak Indri? Betul, Mbak Winda, susah-susah. Anak Mungkin zaman ibu-ibu sekarang ya, sih ya Mbak ya. mendidik anak-anak tuh susah-susah gampang ya Bu ya. Tapi apalagi laki-laki ya Bu. Tapi seperti yang Bu Ustazah bilang, kita ini ibu-ibu ini adalah madrasah pertamanya. Jadi kita harus lebih banyak memberikan pendidikan kepada anak-anak, terutama di rumah. Karena itu awal dasar untuk mereka bergaul di lingkungan. Luar biasa sekali, karena saya lihat adik saya pun itu berbeda mata pelajarannya. Kalau kita mungkin zaman dulu tuh lebih muda, ini kadang-kadang kita mau bantu pun ini kok beda banget, jauh gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan kita yang seru ini, tapi jangan kemana-mana, tetap di Sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah. Luar biasa sekali, perbincangan kita di awal sudah diantarkan dengan apa itu thalabul ilmi. Tapi sebetulnya saya penasaran Ustazah, dari yang harus kita pelajari atau yang harus kita lakukan terlebih dahulu itu belajar ilmu agama terlebih dahulu atau ilmu dunia? Silahkan Ustazah. Memang banyak sekali orang tua yang menganggap ilmu dunia ini lebih penting daripada ilmu agama. Nah, ini karena orang tua kadang memandang anak ini sukses itu adalah anaknya yang ketika menjadi mungkin pegawai atau yang mungkin bergelimangan harta itu adalah anak yang sukses. Padahal dalam agama itu sendiri sangat sangat kita butuhkan sekali. Jadi antara ilmu dunia dan ilmu agama harus seiring sejalan. Sebuah hadis dikatakan, man arada dunya fa alaihi bi ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bi ilmi wa man arada huma fa alaihi bi ilmi. Barang siapa menghendaki kehidupan di dunia, kebahagiaan di dunia, maka dia harus berilmu.
Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat pun, dia harus berilmu. Dan apabila menghendaki dua-duanya, juga harus berilmu. Jadi harus seimbang, karena dengan ilmu dunia kita akan menjadi mudah, dengan ilmu agama tentunya hidup akan menjadi terarah. Masya Allah, tabrakallah, luar biasa sekali ya hadis yang baru saja kita simak bersama. Kemudian saya pernah mendengar bahwasannya ketika seseorang menuntut ilmu, kemudian dalam perjalanannya, kemudian yang bersangkutan itu meninggal dunia karena sesuatu hal, apakah itu termasuk dengan jihad? Apakah itu betul, Ustazah? Iya. Jadi orang yang pergi menuntut ilmu, contoh seperti jemaah hari ini datang ke Davika TV, niat dari rumah adalah tolabul ilmi. Jadi niatnya, Bu, kita perbaiki niat dulu, kita niatnya adalah tolabul ilmi. Ketika kita dalam perjalanan atau bahkan mungkin kita perjalanan pulang menuju rumah, ternyata malaikat Israel datang menjemput kita, maka insya Allah matinya adalah mati fisabilillah. Karena itu masih dalam keadaan dalam mencari ilmu. Masya Allah. Jadi memang masuknya adalah jihad seperti itu. Fisabilillah. Fisabilillah. Iya. Luar biasa sekali. Berkaitan dengan ilmu, kita berbicara tentang ilmu. Kalau ngomongin ilmu itu ya Mbak Indri biasanya kan masuk dalam artian banyak sekali metode untuk mendapatkannya. Kadang tidak bisa dibilang kalau mendapatkan saat ini, kalau bisa dibilang sekolah kan pendidikannya lumayan mahal juga. Kalaupun nggak belum mahal, seenggaknya modalnya adalah kita punya seragam, punya buku, dan lain sebagainya, seperti itu. Biasanya, maksudnya kalau dalam Islam itu sendiri, ada tidak metode ataupun mungkin untuk mendapatkan ilmu tuh ada seperti sarana prasarana itu juga termasuk atau tidak dalam ikhtiar kita, atau seperti apa, Ustaz? Ya. Kalau dalam Islam itu sendiri, dalam mencari ilmu itu harus ada guru yang pertama. Harus ada guru? Iya, jadi kita tidak diperbolehkan kita belajar itu tidak ada guru. Jadi harus pakai YouTube ada biasanya Mbak ya, Indri? berarti kita salah satu di YouTube kan ada ustadz, ada tetap boleh ustazah, juga. iya. Ada ulama di situ. Berarti kita kan berguru pada ulama itu sendiri. Karena kalau memang kita tidak secara langsung bisa berhadapan langsung dengan ustadz atau ustazahnya, otomatis kita masih ada media untuk kita menuntut ilmu lewat YouTube ataupun lewat acara sajadah ini mungkin bisa menjadi salah satu sarana dan prasarana untuk menuntut ilmu. Syaratnya berarti harus ada guru. Harus dan wajib itu harus ada guru. Kalau tidak nanti takutnya tersesat ya. Betul. Jadi ilmu sesat malah bahaya juga yang seperti itu. Tapi kita akan dari pembahasan kita ini tampaknya sudah ada yang ingin bertanya ya. Jadi kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu ya Ustazah, juga Mbak Indri serta pemirsa yang ada di rumah. Ibu-ibu siapa yang mau bertanya? Saya. Semuanya yang mau bertanya ya. Saya pilih deh ya. Kita pilih barisan depan terlebih dahulu. Boleh, silahkan Ibu, boleh. Silahkan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Juwariyah dari Jamaah Musola Ilham Al-Huda. Boleh bertanya Bu Ustadzah? Monggo. Saya ingin menanyakan, apakah diperbolehkan seorang istri yang ingin thalabul ilmi namun tidak dapat izin dari suami? Oke. Saja. Baik, terima kasih. Jadi ini diizinkan nggak Ibu ke sini? Jadi diizinkan nggak ini? Permasalahannya sudah nggak ada suami. Aduh, mohon maaf. Tapi boleh. Saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh atau tidak jadinya Ustazah kalau mau thalabul ilmi seperti kajian saat ini misalnya, tapi misalnya sulit untuk mendapatkan izin dari suami, seperti Iya. apa? Jadi dalam rumah tangga seorang suami ini adalah imam. Seorang istri harus patuh dan taat pada imamnya. Jadi kemanapun kaki kita melangkah, seorang istri akan keluar rumah, itu harus dapat izin dari suami. Tapi ketika suami menghalangi untuk kita thalabul ilmi, bahkan mungkin melaksanakan syariat-syariat yang lainnya, tentunya kita harus pandai-pandai untuk merayu pada suami kita, harus tetap dapat izin. Jangan jangan kita membangkang. Kalau kita membangkang itu dosa. Mungkin apabila suami kita melarang kita untuk thalabul ilmi, ibu-ibu boleh ajukan, boleh ngomong kepada suami. Kalau memang saya tidak diperkenankan datang untuk majelis taklim, ke majelis ilmu, mungkin suaminya yang harus mengajarkan kepada istri itu sendiri.
atau mungkin mendatangkan ustadz atau ustazah untuk didatangkan langsung ke rumah, karena nggak boleh kemana-mana misalnya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi mungkin untuk soal izin berizin, ini mungkin ada tips nih dari Mbak Indri, karena harmonis banget pasangan dari Mbak Indri dan Mas Dito ini, saya tahu banget gitu kan. Jadi kita boleh dengar juga ya, kayak mana nih izinnya kan, karena aktivitas beliau ini kan padat juga ya, di luaran juga. Iya, Pasti harus berizin juga dong. Iya. Silahkan Mbak Indri. Ya, alhamdulillah Mas Ardito memberikan izin ya untuk kegiatan mencari ilmu selama itu ilmu yang kita cari, yang kita ambil atau kita cari itu baik untuk kita. Jadi beliau tidak pernah melarang, mudah Ibu. melarang gitu. Jadi apa yang saya lakukan itu baik, dia dukung. Yang penting positif. Iya, betul, Mbak Ustazah. Yang penting dijelasin juga Iya, kan betul. kegiatannya apa, Iya. gimana, nggak dadakan juga Iya, ya Mbak ya. betul. Jangan dadakan. Kadang kita kan suami kan belum tentu ya Bu ya moodnya sama ya. Jadi besok ada kegiatan, sehari sebelumnya kita kasih tahu dulu Iya, Mbak nah. Binda. Sama aku juga kayak gitu. Jangan dadakan hari ini pengajiannya misalnya, baru hari ini juga mau nggak mau nanti tabrakan, mau mancing, yang satu mau tolabul ilmi kan bingung juga nanti kan. Jadi seperti itu ya Iya, Mbak betul. Indri ya. Bisa dicontoh ya untuk jamaah yang hadir pada hari ini. Kita satu pertanyaan lagi ya. Siapa yang mau bertanya ibu-ibu? Banyak ya, saya pilih. Oke, boleh yang pojokan. Tadi udah tengah, boleh yang pojokan. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian. Saya dari Majelis Taklim Mushola Ilham Al-Huda. Ingin bertanya Ustazah. Silahkan. Mungkin Ustazah bisa jelaskan lebih lanjut apa itu arti dari wajib. Terima kasih Ustazah. Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin maksudnya wajib dalam menuntut ilmu ya, betul ya? Iya, wajib Wajib yang dalam menuntut sesungguhnya. ilmu itu seperti apa? Silahkan Ustazah. Iya. Jadi dalam hukum Islam ini ada 5. Yang pertama adalah fardu ataupun wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah makruh, keempat mubah, dan yang terakhir adalah haram. Jadi wajib di sini adalah fardu. Jadi wajib itu apabila dilaksanakan, dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka berdosa. Maka bagi ibu-ibu yang senang pengajian, ini terus harus semangat terus untuk mengaji. Karena mengaji itu kita adalah suatu wadah agar kita bisa nambah ilmu, nambah pengetahuan. Tentunya apabila kita sudah mendapatkan ilmu ataupun pengetahuan, maka wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Jadi adalah hukumnya memang wajib. Wajib. Jadi wajib ya. Jadi ini adalah salah satu sarana. Kajian seperti adalah salah satu sarana kita untuk mendapatkan ilmu. Jadi tidak hanya melulu di bangku sekolah yang formal, ini non formal pun salah satu transfer ilmu. Lihat YouTube pun tadi seperti yang disampaikan Ustazah juga ya. Yang penting ada gurunya dan jelas. Seperti itu. Luar biasa sekali ya perbincangan kita ini. Makin banyak pertanyaan, saya yakin masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Tapi kita tahan dulu ya Ustazah, Mbak Indri, pemirsa yang ada di rumah. Kita akan kembali usai jeda yang berikut ini. Tetap di Sajadah, Sahabat Jannah dalam dakwah. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan program Sajadah, Sahabat Jannah dalam dakwah. Ya untuk pemirsa yang mungkin baru bergabung, hari ini kita membahas tema tentang tolabul ilmi. Masih dengan narasumber saya dan Ustazah Nikmah. Mawadatul Nimah. Iya. Kita akan, saya penasaran dengan kita ngomongin tolabul ilmi. Tapi sebetulnya apa sih keutamaan dari tolabul ilmi itu sendiri, Ustazah? Silahkan. Jadi sahabat Rasulullah SAW yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib ini adalah sahabat yang paling cerdas. Suatu ketika sahabat Ali ditanya, sahabat Ali pilih ilmu apa pilih harta? Mungkin kalau jamaah ibu-ibu yang hadir di sini
ditawari satu buku berisikan ilmu, yang satu amplop ada duitnya. Kira-kira ibu-ibu pilih yang mana? Duit. Tapi kalau sahabat Ali bin Abi Thalib tidak. Sahabat Ali bin Abi Thalib memilih ilmu. Mengapa dikatakan beliau kok memilih ilmu? Dikarenakan keutamaan ilmu yang pertama adalah kalau harta kamu harus menjaganya. Bener nggak? Seandainya Bunda Indri ini punya harta benda, tentunya kalau kita mau pergi kemanapun punya emas misalnya, itu pasti kita taruh di kotak emas, digembok. Saya itu taruh lemari, gembok lagi, bener. Di lemarinya udah digembok, taruh di pintu, pintunya gembok lagi. Keluar rumah, gerbangnya pun masih digembok lagi. Berarti kita harus menjaganya. Pergi ke pasar, delalai gemboknya hilang. Kita harus benar-benar menjaga harta benda kita agar tidak hilang. Tapi berbeda dengan ilmu. Kalau dengan ilmu kita akan dijaganya. Contoh, mungkin dulu Mas Ardito sebagai wakil bupati, sebagai orang nomor 2 di Kabupaten Lampung Tengah ini, dengan berkat ilmu beliau menjadi wakil bupati. Tanpa dia minta pun pasti ada penjaga yang selalu menjaga Mas Dito. Itu salah satu contohnya. Jadi selalu dikawal dimanapun. Itu pertama keutamaan dari ilmu itu sendiri. Luar biasa sekali. Kalau dibandingkan harta atau ilmu ya. Kalau seandainya perbandingannya adalah adab dengan ilmu, kira-kira lebih penting mana Ustazah? Oh iya. Kalau dikatakan adab dengan ilmu, maka kita harus mengutamakan adalah adab, akhlak. Karena akhlak itu adalah nomor 1. Sepandai apapun, sepintar apapun, ilmunya setinggi langit, tapi kalau dia tidak punya adab, tidak punya tata krama, akhlaknya buruk, maka dimanapun dia berada, dia tidak akan dihormati orang. Artinya akhlak memang nomor satu ya Ustazah, ya luar biasa sekali. Kemudian ada nggak sih Ustazah tips untuk kita semua, ya mungkin pemirsa yang ada di studio ataupun yang ada di rumah, dalam menuntut ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah, mungkin seperti apa? Iya. Dalam mencari ilmu memang kita harus sabar tentunya. Karena misalkan contoh anak-anak di bangku sekolah ya, takarannya kita dapat ilmunya ini beda-beda. Jadi ada yang bawa cangkir mungkin, ada yang bawa ember, ada yang bawa bak besar. Makanya dapatnya ilmu ini tergantung wadah ini sendiri, yaitu kecerdasan anak-anak kita. Jadi mungkin ada sih anak-anak kita yang bawanya cuman cangkir kecil, kadang cangkirnya miring, ini nyampe rumah nggak dapat apa-apa. Tapi itu sudah tercatat sebagai amal kebaikan. Jadi ibu, kalau kita datang ke majelis taklim mungkin gerah, mungkin panas, kita nggak dapat apa-apa, sabar. Itulah kuncinya agar kita dapat mendapatkan ilmu. Luar biasa. Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan untuk hadir, salah satunya di kajian seperti penonton di Sajadah seperti saat ini ya. Baik, Ustazah, kita akan coba buka sesi tanya jawab karena tadi tampaknya masih banyak sekali yang ingin bertanya dengan tema kita hari ini. Siapa yang ingin bertanya, ibu-ibu? Oke, ini kita pilih yang mana ya, Mbak Indri? Kita pilih yang nomor 3 kali ya, silahkan Ibu. Silahkan boleh perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tini Helmi dari Majelis Taklim Mushola Ilham Al-Huda. Ingin bertanya, seperti yang Ustazah sampaikan, sebenarnya apakah yang dimaksud menuntut ilmu sampai ke negeri Cina? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Iya. Utlubul ilma walau kana bisin. Jadi tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Mungkin dari Indonesia ke Cina itu jauh ya, Bun. Jadi perbandingannya itu adalah kata kiasan. Kata kias. Jadi menuntut ilmu itu dimanapun tempatnya. Misalkan anak-anak kita dalam usia pendidikan, nggak harus kalau kita di Lampung Tengah harus nih mondoknya harus di Lampung Tengah. Tidak. Bahkan mungkin kalau kita di Indonesia sendiri kurang marem, kurang sreg, pengen anak-anak kita dapat wawasan yang lebih, ilmu yang lebih banyak, boleh anak-anak kita dikirim ke luar negeri. Jadi tidak terbatas untuk mencari ilmu. Dimanapun dia berada, dimanapun tempatnya, itu diperbolehkan.
Jadi Terima kasih seluas, Ustazah. seluas dan sepenting itu mencari ilmu, tidak ada batasan tempat, bahkan usia pun Usia juga pun. tidak ada. Iya. Jadi dimanapun itu it's okay, yang penting disesuaikan, ada gurunya yang pasti, juga kemampuan diri kita juga, kemampuan si anaknya. Luar biasa, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Jadi kesimpulannya apa Ustazah dari tema kita Tholabul Ilmi pada hari ini? Silahkan. Iya. Jadi untuk ibu-ibu jamiah pengajian hari ini, dengan kita hadir di sini, mudah-mudahan ini menjadi satu ladang pahala untuk kita. Dan tentunya dalam tholabul ilmi ini pun setiap ilmu yang kita dapat kita harus amalkan. Karena ilmu yang kita dapat tanpa kita amalkan itu sebagaimana pohon tanpa berbuah, jadi kurang bermanfaat. Untuk itu mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan umur panjang, selalu mendapatkan hidayah oleh Allah, selalu bisa menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim. Amin. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk penjelasannya Ustazah dan juga bintang tamu saya Mbak Indri. Luar makasih, Mbak biasa Indah. sekali ya. Dan para jamaah yang hadir pada hari ini maupun pemirsa yang ada di rumah, sepenting itu dalam mencari ilmu. Itulah tadi tema kita pada hari ini tentang Tholabul Ilmi. Jadi yang paling penting itu adalah ilmu itu bukan dihafal, tetapi ilmu itu adalah bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini pun mendapatkan manfaat dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih pada narasumber saya Ustazah Mamadatul Nima dan juga Mbak Indri Ardhito Wijaya serta jamaah yang hadir. Saya Vinda Sela dan juga kru pamit undur diri. Terima kasih dan terus saksikan program Sajadah Sahabat Jannah dalam dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.